Betul. Jadi ini memang pemilu pertama ya dalam sejarah pemilu Indonesia, di mana pemilihan umum presiden, legislatif, sekaligus pemilihan kepala daerah, baik gubernur tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dilaksanakan dalam tahun yang sama, meskipun tanggal dan bulan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kita ketahui bahwa baru kemarin DPR, pemerintah dalam hal ini Mendagri dan KPU serta Bawaslu menyepakati jadwal pemilu 2024. Untuk Pilpres, Pileg itu dilaksanakan 14 Februari 2024 dan pemilihan atau Pilkada 27 November 2024. Ada jeda 8 bulan kalau tidak salah. Nah, bagaimana kemudian persiapan di daerah termasuk di Banten, karena tentu akan ada Pilgub dan Pilkada Kabupaten Kota. Sudah hadir bersama saya Komisioner KPU Banten, Kang Agus Sutisna. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Agak gemukan sekarang. Apa jadwalnya padat atau gimana? Mungkin karena berhenti ngerokok. Oh, berhenti ngerokok, iya. Iya, sudah 5 bulan saya sukses. Wah, mantap. Saya lagi berusaha. Kang Agus, tadi saya sampaikan soal jadwal pemilu. Setelah panjang perjalanannya, akhirnya pemerintah dan penyelenggara pemilu bersama Mendagri DPR di rapat kerja kemarin memutuskan tanggal bahkan bulannya ya, baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Nah, sekarang apa yang dipersiapkan oleh KPU Banten? Ya, tentu persiapan keseluruhan, kuncinya tentu yang melakukan KPRI ya. Kalau kita di daerah tentu kan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan kita di KPRI. Nah, yang kita tahu misalnya berbagai persiapan dilakukan oleh KPRI, oleh pimpinan kita. Yang paling penting terutama sekali tentu menyiapkan regulasi. Ya, peraturan KPU termasuk peraturan KPU pertama ya yang akan menjadi kunci itu adalah mengenai tahapan program dan jadwal. Nah, saya kira dengan telah disepakati ya. Yeah. Telah disepakatinya tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024, maka memang rancangan tahapan dan jadwal pastinya akan segera difinalisasi ya, akan segera di finishing lah kira-kira begitu oleh pimpinan kita, oleh KPRI gitu saja. Kalau misalnya jadwalnya sudah ditentukan, berarti tahapannya bisa dimulai kapan tuh? Kalau kita baca undang-undang di pasal 167 kalau nggak salah ya, di Undang-Undang 7 2017 itu kan jelas ya. Jadi tahapan untuk pemilu 2024 ya, atau tahapan untuk pemilu lah ya, itu dimulai paling lambat 2 bulan, paling lambat 20 bulan. 20 bulan. Ya, dihitung ke pemungutan suara, ke tanggal pemungutan suara. Jadi dengan demikian kira-kira tahun ini ya? Iya, tahun ini sudah dimulai. Tahun ini sudah dimulai paling lambat Juli ya, Juli Agustus saya kira. Juli ya. Dan kalau lihat rancangan tahapan jadwal yang sudah sempat beredar yang dibikin oleh KPRI, saya kira memang di tahun ini ya itu sudah ada 2 atau 3 kegiatan penting ya yang akan dilaksanakan oleh KPU, yaitu verifikasi mungkin pendaftaran partai politik peserta pemilu. Itu di bulan Juli Agustus seingat saya tahun ini. Berapa bulan lagi ya? Iya, sebentar lagi kan. Lalu kemudian setelah itu nanti ada verifikasi tentu oleh kita ya, yang ada verifikasi terutama untuk partai baru ya. Kalau partai baru kan butuh verifikasi faktual juga kan. Lalu kemudian di akhir tahun ini penetapan partai politik peserta pemilu. Kira-kira gitu. Jadi di tahun ini saja tahapannya sudah dimulai. Pendaftaran dan verifikasi tadi. Pendaftaran, verifikasi, dan tentu penetapan partai politik peserta pemilu. Oke, kalau kita bicara pemilu 2024 kan isinya itu Pilpres dan Pileg ya. Mungkin kalau bicara politik lokalnya ada di DPRD, Pileg DPRD begitu ya.
Artinya selebihnya dinamikanya di pusat lah gitu Kang. Nah, lalu soal pilkada nih, artinya setelah pilpres dan pileg selesai, tugasnya kemudian nyambung, kalau bicara daerah kan nyambung ke pilkada. Nah, kalau bicara di Banten tentu ada dua agendanya ya pilgub, ya pilkada kabupaten kota. Nah, bagaimana itu menyiapkan seluruh daerah bahkan dari provinsi sampai kabupaten pilkada. Ini kan pengalaman pertama KPU, gimana Kang itu melihatnya tuh? Iya betul. Jadi ini memang pemilu pertama ya dalam sejarah pemilu Indonesia, di mana pemilihan umum presiden, legislatif, sekaligus pemilihan kepala daerah baik gubernur tingkat provinsi maupun kabupaten kota dilaksanakan dalam tahun yang sama, meskipun tanggal dan bulan yang berbeda. Tetapi ini memang belum pernah sebelumnya, gitu ya. Jadi ini karena itu ini akan menjadi pengalaman pertama. Nah, soal tahapan teknis tata kelola dan lain-lain tentu saja semuanya sedang disiapkan ya oleh KPRI ya, oleh pimpinan kita. Meskipun secara parsial ya tentu saja karena undang-undang sampai hari ini disepakati tidak akan ada revisi, maka untuk pemilu legislatif dan pilpresnya kita masih pakai Undang-Undang 7 2017. Nah, untuk pilkada pemilihan kita masih pakai Undang-Undang 10 2016. Namun demikian karena tentu saja ini sekali lagi ini adalah pemilu serentak, di mana setelah pemilu presiden dan legislatifnya selesai kita lanjut ke pilkada, tentu akan ada regulasi-regulasi teknis yang mengelola itu, mengatur bagaimana supaya misalnya ketika terjadi irisan gitu ya, irisan kegiatan. Maksud saya irisan kegiatan itu tahapan pemilu legislatif dan pilpresnya belum selesai, tapi kita sudah masuk ke tahapan pemilihan kepala daerah kan, berarti ada irisan waktu tuh, entah di kegiatan mana. Nah ini pastinya itu sudah disiapkan lah ya oleh pimpinan kita, oleh KPRI untuk pedoman ya, sebagai panduan kita nanti. Nah kemudian dari pemilu ke pemilu itu kan persoalan yang sering muncul adalah soal daftar pemilih ya. Nah bisa dibayangkan bahwa dengan hanya beberapa daerah saja dinamikanya kencang begitu ya. Apalagi ini semua daerah gitu. Nah bagaimana kemudian mengantisipasi potensi itu termasuk dalam pendataan DPT? Apalagi kan kalau kita lihat pandemi juga belum berakhir begitu. Nah gimana? Ya kalau untuk DPT ini memang bukan kebetulan ya. Untuk DPT memang persiapan kita lakukan sejak awal ya, sejak sekarang. Oh sekarang sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena DPT soal pemilih ini ada amanat Undang-Undang 7 yang kemudian melahirkan satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh kabupaten kota, KPU kabupaten kota maksud saya, yaitu melalui kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Seperti yang dulu pernah kita bahas sebetulnya. Dulu pernah kita bahas, tetapi waktu itu PKPU-nya belum turun. Sekarang kita sudah punya PKPU ya. Jadi peraturan KPU nomor 6 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, PKPU ini diundangkan kemarin di bulan November tahun 2021 kemarin. Nah, di PKPU inilah diatur bagaimana data pemilih ini dimutakhirkan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Nah, ini diharapkan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini diharapkan nanti bisa mengurangi lah ya potensi permasalahan yang tadi Kang Yadi sampaikan. Ya. Kenapa? Karena data pemilih melalui kegiatan ini dimutakhirkan setiap hari oleh teman-teman KPU kabupaten kota. Saat jeda pemilu tuh. Jadi sekarang ini itu yang tadi Kang Yadi, ini KPU ngerjain apa sih sekarang? Gitu kan? Nggak ada tahapan. Loh kita ngerjain banyak hal, salah satunya yang merawat, mengelola dan memutakhirkan data secara berkelanjutan. Inilah KPU kabupaten kota memang yang melakukan. Kita di provinsi mengkoordinir ya. Nah kan ada 3 selalu tuh kalau konteksnya pemutahiran data pemilih itu. Pertama, kita mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Karena berbagai hal kan, pindah domisili, meninggal dunia, alih status dari sipil menjadi TNI kan, atau menjadi Polri kan tidak bisa. Yang kedua, memasukkan data pemilih baru ya. Milenial nih, bisa milenial, bisa manula ya. Iya, manula itu kan yang pensiunan TNI Polri kan. Iya. Kan mereka jadi pemilih pemula. Dari TNI Polri jadi sipil. Mereka pemilih pemula, tapi pemilih pemula yang manula. Oh iya ya, pemilih pemula ada ya. Manula milenial gitu kan. Ada pemilih pemula yang sudah manula. Dan yang ketiga, perbaikan elemen data. Nah, ini sekarang sepanjang waktu
dimutakhirkan oleh teman-teman dan setiap bulan dilaporkan, ya, diumumkan maksud saya, diumumkan di web, diumumkan di dalam berbagai aplikasi alat bantu lah oleh teman-teman. Per 3 bulan itu ada rakornya dengan partai politik, dengan Bawaslu, masyarakat dan lain-lain. Kabupaten kota ya, kemudian di provinsi per 6 bulan ada rakornya, jadi terus dikawal. Ya, karena itu kita sih berharap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sekali lagi bisa menjadi sarana ya, bisa menjadi media yang diharapkan dapat meminimalisasi ya potensi permasalahan yang muncul terkait data pemilih nanti pada tahun 2024. Dan kalau kita lihat pemilu nanti artinya sebuah kota atau kabupaten tidak hanya memilih kepala daerahnya sendiri, tapi juga gubernur ya tingkat provinsi. Nah, lalu sebelumnya sudah disibukkan pilpres dan lain sebagainya macam, lalu kemudian dilanjut dengan pilkada. Kalau dilihat dari data pemilih serentak kemarin kan, kecenderungannya itu menurun atau naik sih partisipasi pemilih itu? Ya, saya posisinya harus bicara sebagai komisioner ya, bukan sebagai pengamat. Oh ya. Karena itu kalau sebagai pengamat saya bisa memprediksi. Dan biasanya kan yang ditanyakan itu. Tapi kalau sebagai komisioner kan ya bukan tidak boleh memprediksi, tetapi saya kira lebih pantas kita itu berharap. Oh iya. Tapi kalau data kemarin partisipasi pemilih naik? Bagus. Di 2020 itu kan pilkada kita kan bagus kan. Bukan cuma secara nasional, di Banten juga kita memberi. Tapi kemudian tantangan sosialisasinya lebih tinggi mungkin begitu ya? Itu memang. Jadi apalagi juga kan kita juga belum tahu apakah di 2024 pandemi sudah betul-betul berakhir gitu kan. Nah, karena itu kemungkinan regulasi diatur sedemikian rupa ya, disusun sedemikian rupa dengan mengantisipasi berbagai kendala pastinya juga dilakukan oleh pimpinan kita kan itu ya. Termasuk mengantisipasi jika gitu ya pas memasuki tahapan mendekati kampanye lah katakan begitu, atau mendekati musim sosialisasi misalnya, pandemi belum berakhir, maka kemudian kegiatan sosialisasi, kegiatan kampanye, kemudian rapat-rapat dan lain-lain tentu harus diatur dengan standar protokol kesehatan, persis seperti pilkada 2020 kemarin. Tapi alhamdulillah kan pengalaman pilkada kemarin ya tentu ada beberapa kendala ya, ada beberapa kesulitan memang. Tapi alhamdulillah faktanya begitu, semua proses berjalan dengan lancar. Saya kira secara nasional semua orang kan bisa lihat ya, termasuk alhamdulillah di Banten juga, termasuk kaitannya dengan data pemilih, bahkan persentase pemilih partisipasi kita juga bagus. Hampir tidak ada persoalan yang berarti lah gitu ya, meskipun pilkada 2020 kemarin dilaksanakan dalam konteks dalam suasana pandemi lah. Ya. Nah, jadi saya kira dengan pengalaman itu artinya ada pengalaman termasuk regulasi ya yang mengatur pelaksanaan pemilu di tengah pandemi kira-kira begitu. Nah, ini kan pengalaman yang sangat berharga. Dan pengalaman ini baik yang kemudian dituangkan dalam regulasi maupun kita praktekkan di lapangan. Gitu kan ya. Nah, saya kira pengalaman ini nanti akan menjadi salah satu rujukan pimpinan kita menyusun berbagai regulasi teknis jika ya untuk mengantisipasi pemilu 2024 masih dalam situasi pandemi. Iya. Dan kalau dilihat dari tanggal Pilpres atau pemilu 2024 yang di bulan Februari, saya melihatnya bahwa tahapannya kampanyenya sebelum Ramadan, jadi langsung dingin lah begitu. Nah Kang, kalau kita bicara tentang data pemilih ya di Banten, dalam proses pendataan sendiri Kang, seperti apa sih metodenya yang dilakukan oleh KPU gitu? Ya, jadi sekarang ini dengan PKPU 6 ya tahun 2021 kemarin itu protapnya lah kira-kira begitu ya, prosedurnya, mekanismenya sudah cukup jelas. Paling tidak sudah lebih jelas dibanding ketika masih diatur oleh beberapa surat edaran. Yang pasti tadi sekali lagi cakupan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kan terhadap 3 kondisi data. Pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih yang elemen datanya perlu diperbaiki. Gitu kan? Yang kedua misalnya untuk kasus pemilih baru. Nah, kita itu berkoordinasi dengan instansi kantor lembaga pemerintah yang relevan, yang memiliki perkembangan data seperti itu. Di Sudukcapil. Kalau di Sudukcapil sudah pasti ya. Meskipun kalau di Sudukcapil kita sudah
berdasarkan kebijakan dan arahan dari pimpinan kita itu nanti sifatnya hierarki ya, vertikal. Jadi koordinasi itu dilakukan langsung oleh KPRI dengan Direktorat Catatan Sipil ya, Direktorat Jenderal Catatan Sipil. Nanti datanya diturunkan ke kita. Nah kita di daerah itu diarahkan banyak melakukan koordinasi kerjasama gitu ya, dengan lembaga-lembaga yang memiliki perkembangan data itu. Misalnya terkait data pemilih pemula itu bisa jadi ada di Kemenag gitu ya, bisa jadi ada di Dinas Pendidikan karena itu kan berkaitan dengan pelajar misalnya kan. Tetapi bisa juga di kepolisian ya, karena data atau di Kodim, Korem, ya, kan? Karena data tentara polisi yang pensiun kan ada. Nah kita sekarang ini aktif mereka ya, kita udah beberapa kali rapat dan mereka hadir terus semua. Kemudian ya kaitan dengan yang meninggal, bahkan teman-teman bisa berkoordinasi dengan pihak kelurahan, dengan desa gitu ya. Kita juga ada forumnya untuk melaporkan misalnya pemilih si Anu atas nama si Anu di kampung mana meninggal, itu ada laporan, ada forum laporannya. Nah itu antara lain ya, di samping tadi koordinasi secara berkelanjutan dengan di Sukcapil begitu ya, meskipun dalam cara yang informal begitu, dalam pengertian tidak harus selalu ketemu gitu ya, karena kalau di PKPU jelas rakor itu di kabupaten kota hanya 3 bulan sekali, di provinsi tiap 1 semester sekali, tetapi telepon gitu ya, kemudian tuker data, tuker informasi dan lain-lain itu kan bisa dilakukan tanpa harus ketemu. Sekarang kan bisa pakai WA, email dan lain-lain. Banyak medianya sekarang. Banyak media. Nah kalau kita bicara bentuk sudah sampai teknis nggak Mas, seperti bentuk suara segala macam sudah ada apa istilahnya ya, simulasi segala macam itu. Nah kalau itu kaitannya saya kira kan dengan ini ya, kalau yang dimaksud itu terkait dengan desain surat suara misalnya, itu kan kaitannya pimpinan kita itu kan begini. Jadi pada waktu pemilu 2019 kemarin kita kan tahu ya ada musibah yang kita tidak kehendaki, tapi itu kan kemudian terjadi. Ratusan orang lah, sekitar 800 orang petugas badan ad hoc di Banten itu meninggal. Seluruh Indonesia ya, seingat saya di Banten di atas sekitar 30-an di Banten. Di Banten. Ya. Nah hasil survei dari banyak lembaga itu kan menyimpulkan bahwa memang mereka adalah kelelahan yang kemudian kebetulan ada yang punya komorbid, lalu penyakit awalnya bawaan ya, penyakit bawaannya terpicu oleh kelelahan, ngopi, begadang, merokok. Nah karena itu, dan itu kan dipicu oleh beban kerja yang terlalu berat ya. Pemilu dengan 5 surat suara gitu, kemudian penghitungan, kemudian formulir dan lain-lain yang ketika dikerjakan itu dihitung dari mulai mereka membuka arena TPS dan jam 7 sampai kepada penghitungan di titik akhir itu ada yang tembus 24 jam kan itu kan. Dan mereka akan begadang gitu loh. Jadi hari ini jam 7 dimulai pemungutan suara, jam 1 hari ini mulai dihitung, penghitungannya itu ada yang tembus sampai jam 8 besok. Nah itu kemudian yang telah memicu kelelahan. Nah untuk mengantisipasi itu pimpinan kita itu sudah menyiapkan rancangan desain surat suara yang disederhanakan Kak. Jadi ada model surat suara yang dengan 3 surat suara, ada yang dengan 1 surat suara. Cuma saya nggak bawa. Ya artinya bahwa salah satu faktor yang membuat waktu petugas menjadi panjang gitu. Salah satunya dari desain suara itu karena orang bisa ngelipatnya ribet lah. Nah, ini jumlah. Jumlah iya. Ada 5 surat suara kan? Ada 5 kotak ya. 5 kotak. Nah, sekarang ini kan pimpinan kita sudah menyiapkan itu, disederhanakan. Jadi ada yang dengan 3 surat suara dan ada yang dengan 1 surat suara. Dan itu sudah disimulasikan di beberapa tempat ya. Hanya yang agak sayangnya ya, atau bahkan sampai sekarang belum ada kejelasan entah desain ini bisa dipakai atau tidak, itu karena DPR dan pemerintah sepakat tidak merevisi undang-undangnya. Artinya kan begini, desain surat suara seinovatif apapun gitu ya, kalau regulasinya tidak mewadahi, regulasinya tidak membenarkan, kan surat suara itu tidak bisa dipakai. Karena itu saya kira kalau kelompok misalnya ya para pegiat pemilu yang pedulilah dengan musibah kemarin itu kan sangat mendorong ya, supaya
pemerintah dan DPR, oke lah, mendingan lakukan saja revisi meskipun terbatas hanya untuk beberapa item gitu. Dan tidak direvisi ternyata kan ya? Dan sampai sekarang belum ada kesepakatan sampai sekarang belum tidak akan direvisi kan. Gitu. Nah ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan banyak orang, ya termasuk juga di internal kita ya. Nah kalau misalnya tidak direvisi undang-undangnya, lalu surat-suara yang didesain itu ngapain gitu kan? Iya. Kalau tidak direvisi, karena kan tidak bisa digunakan. Ya sebagai konsep, sebagai ide tentu tetap baik, karena kalaupun tidak bisa dilakukan sekarang, paling tidak untuk generasi berikutnya lah, kan gitu ya. Kayak misalnya kalau apa namanya, ini saya apa? Misalnya pasti kan pilpres, ada pileg kan ada RI dan lokal ya. Jadi kalau 3 kertas suara kan DPR RI sama DPD 1 misalnya gitu ya. Yang lokalnya 1, jadi 3 suara kan 3 kertas gitu ya. 3. Kalau di satu kan panjang. Satu, meskipun memang tadi ya tetap ada ada kelemahan kelebihannya. Ya. Tapi yang pasti kalau ngomongnya soal pengurangan beban kerja, beban tugas itu pasti berkurang jauh. Artinya beban kerja akan menjadi jauh lebih ringan buat teman-teman badan itu. Hanya memang bagi masyarakat itu perlu waktu sosialisasi yang mungkin ya, kira-kira perlu waktu untuk sosialisasi yang lebih panjang. Karena kan untuk memberikan pemahaman, karena desain itu kemudian ada yang tidak dicoblos tapi harus dicontreng gitu loh. Akibat desain yang baru itu. Ya. Misalnya yang seingat saya waktu saya ikut simulasi itu surat suara yang baru 1 misalnya, yang di atas itu adalah space untuk calon presiden dan wapres. Kemudian di bawahnya space untuk DPD misalnya kan, berikutnya untuk DPR. Nah DPR ini sebelah sini DPR RI, ini DPR provinsi, dan ini DPR kabupaten kota kan. Itu dalam satu surat suara. Dan itu kan tidak mungkin data seperti yang terpisah dalam 5 surat suara semua ada kan. Jadi ada yang dibuang misalnya jumlah dan ada peluang juga partainya mungkin berubah partai karena kan pendaftaran ulang kan ya. Apanya? Iya, artinya dari jumlah partai juga bisa berubah karena ada pendaftaran tadi itu bisa bertambah atau berkurang. Intinya sih pimpinan kita sudah menyiapkan banyak hal untuk bukan hanya mengurangi beban kerja, tetapi juga memudahkan para pemilih menggunakan hak pilihnya. Baik dalam konteks pemutahiran data pemilih, kemudian juga termasuk dalam pendaftaran partai politik ya. Jadi KPU ini sekarang sudah memiliki sejumlah sistem informasi ya yang membantu ya, memudahkan sekaligus bagian dari upaya memodernisasi pemilu kita juga gitu ya. Sehingga kita di urusan pemilih misalnya kita punya Sidali, kemudian urusan partai politik kita punya Sipol, urusan pencalonan kita punya Silon dan lain-lain lah. Termasuk urusan daerah pemilihan kita punya Sidapil misalnya. Nah semua sudah disiapkan oleh pimpinan kita ya, termasuk tentu saja regulasi-regulasinya, karena kan bagaimanapun mesti akan ada revisi lah dari regulasi-regulasi teknis ya, peraturan KPU itu. Nah pertanyaan terakhir nih Kang, kalau kita bicara tentang pilkada pemilu serentak nih ya, walaupun memang sudah panjang digaungkan, sebetulnya masyarakat kalau dilihat dari sosialisasi ke bawah segala macam sudah sampaikah ini rencana pemilu serentak 2024? KPU sendiri kan belum pernah melakukan survei ya, tetapi memang dari survei, paling tidak satu survei yang pernah saya baca ya, dari salah satu lembaga survei di Jakarta lah ya, itu masih di angka 40% masyarakat belum tahu. Artinya udah di atas 50% yang tahu ya? Iya, yang tahu itu sudah sekitar 60%-an ya. Belum nyampe 60%, tetapi sudah di atas 50%. Nah, tetapi kan waktu masih cukup gitu ya. Waktu masih cukup untuk sosialisasi lah ya. Dan sekarang kita di KPU, jangankan di KPU RI, bahkan di KPU kabupaten kota saja kita sudah memiliki berbagai platform media ya. Untuk mendukung sosialisasi ini, untuk mendukung penyampaian informasi. Jadi selain web misalnya untuk urusan kepentingan pemilih misalnya, teman-teman sudah memiliki berbagai aplikasi ya. Seperti yang pernah saya ceritakan itu, kayak di Kabupaten Tangerang punya si Wareng, di Kota Serang punya si Apem, di Kabupaten Serang punya si Asik gitu kan. Di Kota Tangerang punya si Tangkot. Itu aplikasi yang disiapkan khusus untuk membantu kegiatan pemutahiran data pemilih. Nah, jadi itu antara lain ya. Artinya dengan cara seperti itu, asal masyarakatnya peduli, masyarakatnya
mau akses gitu ya, mau tahu, insya Allah saya kira tidak sulit sekarang ini ya. Harus aktif berarti ya. Memang salah satu kuncinya ya masyarakat harus diedukasi, ya, harus diedukasi. Yang edukasi itu ujungnya adalah menghasilkan masyarakat yang aware, masyarakat yang sadar. Pemilu ini tidak sekedar rutinitas, pemilu ini bukan kepentingan partai saja, pemilu ini bukan kepentingan elit, pejabat, tokoh, bukan. Tapi juga kepentingan kita masyarakat. Karena perubahan apapun dalam konteks demokrasi, ini pintunya. Ini pintunya pemilu, gitu loh. Ya kalau mau curhat apa dengan aspirasi ya tentukan di situ. Kalau Anda ingin melakukan perubahan ya tidak bisa diam, apalagi golput gitu kan. Betul. Apa yang bisa diubah dengan cara begitu kan? Betul. Karena itu ikutlah nyoblos. Iya, udah mulai konsultasi. Dan jangan sampai kemudian setelah pemilu 2024, udah selesai, tahunya kan ada pilkada di depan lagi kan gitu ya Kang ya. Bukan cuma itu saya kira ya, yang harus diedukasi ke masyarakat itu, kalau kemarin belum cukup masif begitu, maka sekarang ini kesempatan. 2024 itu pemilu legislatif dan presiden, kemudian 2024 itu pilkada, gubernur maupun bupati wali kota. Setelah itu masyarakat jangan diam, ikut peduli gitu loh. Ya, siapa saja dari pemimpin-pemimpin yang kita pilih ini yang kemudian tidak amanah gitu kan, yang kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, masyarakat kan tetap berhak untuk mengoreksi. Koreksinya di pemilihan itu. Iya kan? Ya, artinya kalau di pemilihan pasti. Maksud saya justru mungkin sudah waktunya masyarakat setelah itu jangan diam, jangan nunggu pemilu berikutnya lagi. Kalau nunggu pemilu berikutnya bagaimana kalau pemimpin-pemimpin kita itu diingatkan pun misalnya nggak mau berubah, itu artinya 5 tahun. Iya. Tidak perubahan. Pasrah kan? 5 tahun. Jadi itu maksud saya. Setelah beres pemilu, beres pilkada, ayo masyarakat jangan diam. Kita kawal bareng-bareng, kita koreksi, ya kita berikan saran, perbaikan dan tentu semua dalam koridor peraturan perundang-undangan. Oh itu juga yang edukasi yang dilakukan oleh KPU ke pemilih. Oh iya, saya kira harus. Bahwa politik itu penting. Bahwa politik itu penting dan kehidupan politik itu tidak hanya pemilu ke pemilu, tetapi sepanjang hari kan. Gitu loh. Iya betul. Yang paling penting buat KPU, nah kan udah tahu Kang Yadi kan, jangan memper kemana-mana gitu. Iya. Kalau saya itu yakin lah, Kang Agus lah, nggak melipir. Kalau melipir dengan saya biasanya. Kang Agus, kalau nggak salah masa jabatan juga, gimana tuh? Nah di provinsi itu Mei 2023. Nah, Kang Agus tuh? Betul, jadi masa kita ini yang saat ini menjabat itu 2023 selesai. Kemudian kabupaten kota menyusul. Artinya sebelum pemilu selesai udah belum selesai, sedang dimulai, artinya sedang dimulai. Sedang berjalan. Nah, itu sebabnya kan pimpinan kita sebetulnya juga sudah mengajukan usulan kepada pemerintah dan DPR. Kalau di pusat kan lagi penentuan. Proses. Untuk daerah itu pimpinan kita sudah mengajukan supaya ada perpanjangan jabatan ya dari KPU provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia sampai pemilihan 2024 selesai. Berarti perpanjangan sampai 2025. Nah, jangan tanya saya mau gimana gitu. Saya ditanya lagi. Ya, saya setuju lah kalau biar pemerintah memantaskan. Monggo silakan. Jadi saya lebih setuju kalau penyelenggara KPU yang diperpanjang, bukan jabatan yang lain diperpanjang. Aduh, Kak Agus, makasih banyak. Oke, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi karena apalagi kalau mau dimulai ya. Boleh. Jadi mudah-mudahan pemilu 2024 pilkadanya aman, lancar di Banten. Oke. Dan selamat kalau Kang Agus diperpanjang. Baik, demikianlah podcast kita kali ini bersama dengan Komisioner KPU Banten, Kang Agus Sutisna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.